Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan mulai membahas untuk persiapan seleksi P3K tahun 2025, khususnya untuk formasi guru kelas SD atau sederajat. Kita akan membahas soal terkait SJT atau Situational Judgment Test yang dapat juga dipelajari melalui buku terupdate dari Infoguna P3K tahun 2025 untuk guru kelas SD atau sederajat. Buku asli dari Infoguna dapat diakses melalui toko Shopee Pinter Media. Terdapat juga soal teknis profesional untuk guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan tentu saja Situational Judgment Test atau SJT. Siswa di kelas Anda menunjukkan kurangnya motivasi dan semangat untuk belajar. Mereka terlihat tidak tertarik dengan materi pelajaran dan jarang berpartisipasi. Apa yang Anda lakukan? A. Menyediakan tugas yang lebih menantang untuk meningkatkan minat belajar mereka. B. Mengadakan sesi berbicara tentang pentingnya pendidikan untuk membangkitkan motivasi. C. Memberikan pujian kepada siswa yang menunjukkan sedikit minat untuk mendorong mereka lebih aktif. D. Memberikan lebih banyak tugas dan pekerjaan rumah untuk memotivasi mereka belajar lebih giat. E. Mengidentifikasi penyebab kurangnya motivasi siswa dan mengadaptasi pendekatan pengajaran. Masalah yang dihadapi dalam soal adalah kurangnya motivasi dan semangat untuk belajar dan juga tidak tertarik dengan materi pelajaran dan jarang berpartisipasi. Apa yang dilakukan? Jawaban terbaik adalah di opsi jawaban E, yaitu mengidentifikasi kurangnya motivasi siswa dan semangat belajar siswa, dan juga solusinya adalah mengadaptasi pendekatan pengajaran. Sehingga siswa motivasi dan semangat belajarnya meningkat dan juga akan tertarik dengan materi pelajaran dan juga akan aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Opsi jawaban E, seorang siswa mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena ketertinggalan materi sebelumnya. Siswa ini tampak frustasi dan mulai kurang berpartisipasi. Apa yang Anda lakukan untuk membantu siswa tersebut? A. Memberikan tugas tambahan untuk mengimbangi materi yang tertinggal. B. Memberikan waktu pribadi untuk membantu siswa memahami materi yang terlewat. C. Mengurangi materi yang akan dipelajari untuk siswa tersebut agar tidak merasa kewalahan. D. Meminta siswa untuk bekerja lebih keras agar dapat mengikuti pelajaran. E. Mengarahkan siswa untuk belajar mandiri dengan materi yang tertinggal tanpa bantuan lebih lanjut. Permasalahan dalam soal adalah ada seorang siswa yang mengalami kesulitan mengikuti pelajaran karena ketertinggalan materi sebelumnya. Siswa tersebut tampak frustasi dan mulai kurang berpartisipasi. Apa yang paling tepat untuk dilakukan? Jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban B, memberikan waktu pribadi di luar jam pembelajaran untuk membantu siswa tersebut memahami materi yang terlibat. Karena di dalam soal sudah disebutkan siswa mengalami kesulitan karena ketertinggalan dan juga tampak frustasi dan kurang berpartisipasi. Solusi terbaik adalah memberikan waktu pribadi di luar jam pembelajaran untuk membantu siswa tersebut memahami materi yang tertinggal sehingga lebih efektif. Seorang orang tua mengkritik metode pengajaran Anda karena merasa anak mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam pelajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Menyalahkan anak tersebut karena tidak cukup berusaha untuk mendapatkan perhatian. B. Mengabaikan kritik tersebut dan melanjutkan dengan metode yang Anda anggap terbaik. C. Mengundang orang tua untuk bertemu dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai masalah yang mereka angkat. D. Menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memenuhi harapan orang tua tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. E. Menerima kritik dengan sikap terbuka dan menyarankan orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka di luar sekolah. Terdapat orang tua yang mengkritik metode pengajaran Anda karena merasa anak tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Apa yang dilakukan? Kita lihat opsi jawaban A, menyalahkan anak tersebut. Menyalahkan, jelas bukan opsi terbaik. Kita lihat yang B, mengabaikan kritik tersebut. Ini juga kurang tepat. Kita lihat yang C, mengundang orang tua untuk bertemu dan berdiskusi lebih lanjut mengenai masalah yang mereka angkat. Ini sangat positif. Kita simpan opsi jawaban C. Kita lihat yang D, menyesuaikan metode pengajaran Anda untuk memenuhi harapan orang tua tanpa mempertimbangkan efektivitasnya. Ini jelas sangat kurang tepat. Jadi tanpa mempertimbangkan efektivitasnya, hanya memenuhi harapan orang tua saja. Jelas bukan jawaban terbaik. Kita lihat yang E, menerima kritik dengan sikap terbuka dan menyarankan orang tua untuk memantau perkembangan anak mereka di luar sekolah. Ini juga cukup positif jawaban E. Jadi antara opsi jawaban C atau E. Namun opsi terbaik adalah opsi jawaban C karena di sana ada bertemu dan diskusi. Dalam diskusi tersebut akan menghasilkan sebuah solusi untuk metode pengajaran yang terbaik bagi siswa.
Beberapa siswa di kelas Anda kesulitan dalam menyampaikan pendapat mereka secara lisan selama diskusi. Apa yang Anda lakukan untuk membantu mereka? A. Membiarkan siswa belajar dengan cara mereka sendiri tanpa intervensi langsung. B. Memberikan lebih banyak latihan berbicara di depan kelas untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. C. Memberikan materi tertulis tentang cara berbicara yang baik di depan umum. D. Memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas. E. Mengurangi frekuensi diskusi lisan dan lebih fokus pada tugas tertulis. Beberapa siswa kesulitan dalam menyampaikan pendapat secara lisan selama diskusi. Yang tepat untuk dilakukan adalah opsi jawaban A. Kita lihat membiarkan siswa tersebut belajar secara mandiri tanpa intervensi langsung. Ini jelas bukan jawaban terbaik. Kemudian yang B, memberikan lebih banyak latihan berbicara di depan kelas untuk membantu meningkatkan rasa percaya diri mereka. Ini cukup positif. Kemudian yang C, memberikan materi tertulis tentang cara berbicara yang baik di depan umum. Materi tertulis ini kurang tepat. Kita lihat yang D, memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas. Ini juga sangat positif, kita simpan dulu. Kita lihat yang E, mengurangi frekuensi diskusi lisan. Lebih fokus pada tugas tertulis, ini jelas bukan jawaban terbaik karena yang dicari adalah menyampaikan pendapat secara lisan, bukan secara tertulis. Antara B dan D, kita lihat jawaban terbaik adalah di D, karena yang ditanyakan di dalam soal adalah menyampaikan pendapat secara lisan selama diskusi. Jadi yang dicari adalah selama diskusi, maka latihannya adalah memberikan kesempatan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil sebelum berbicara di depan kelas. Jadi siswa akan terbiasa menyampaikan pendapat dalam kelompok kecil tersebut sebelum berbicara di depan kelas. Opsi jawaban D adalah opsi terbaik. Beberapa siswa di kelas Anda merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba debat tingkat sekolah karena mereka merasa tidak cukup kompeten. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta siswa untuk mengikuti lomba sebagai pengalaman tanpa memikirkan hasilnya. B. Memberikan pelatihan intensif kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan debat mereka. C. Memilih siswa lain yang lebih percaya diri untuk mewakili kelas dalam lomba tersebut. D. Membagi siswa ke dalam kelompok untuk berlatih bersama sehingga mereka merasa lebih nyaman. E. Memberikan motivasi dan menceritakan kisah sukses peserta lomba sebelumnya. Permasalahan dalam soal adalah siswa merasa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba debat karena merasa tidak cukup kompeten. Kita lihat opsi jawaban A, meminta siswa untuk mengikuti lomba sebagai pengalaman tanpa memikirkan hasilnya. Ini jelas bukan opsi jawaban terbaik. Kita lihat yang B, memberikan pelatihan intensif kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan debat. Sangat positif, kita simpan dulu. Yang C, memilih siswa lain untuk lebih percaya diri. Memilih siswa lain jelas bukan langkah terbaik. Kita lihat yang D, membagi siswa ke dalam kelompok untuk berlatih bersama sehingga mereka merasa lebih nyaman. Ini juga sangat positif. Kita lihat yang E, memberikan motivasi dan menceritakan kisah sukses peserta lomba sebelumnya. Positif tapi tidak relate dengan pertanyaan dalam soal. Antara B dan D hampir setara, sama-sama bagusnya, tapi yang terbaik adalah di opsi jawaban B, yaitu memberikan pelatihan secara intensif. Jelas sebelum lomba harus dilakukan sebuah pelatihan intensif kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan debat. Otomatis dengan kemampuan debat yang meningkat, nanti akan meningkatkan percaya diri siswa ketika lomba debat. Demikian beberapa contoh alternatif soal situational judgment test yang dapat juga dipelajari melalui buku terupdate dari Infoguna P3K tahun 2025 untuk guru kelas SD atau sederajat. Buku asli dari Infoguna dapat diakses melalui toko Shopee Pinter Media. Terdapat juga soal teknis profesional untuk guru kelas SD, manajerial, sosial kultural, wawancara, dan tentu saja situational judgment test atau SJT. Semoga teman-teman diberikan kemudahan lolos P3K tahun 2025 dan mendapatkan NIP sebagai ASN P3K. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.